Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, malam ini akan kita lanjutkan kembali mengajar tafsir surat Al-Baqarah ayat 156. Surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Munasabah ayatnya, relasinya dengan ayat sebelumnya. Di akhir ayat yang sebelumnya kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah menjelaskan tentang orang-orang yang sabar itu bagaimana. Maka disebutkanlah di dalam ayat yang ke-156. Orang-orang yang sabar itu ialah alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang apabila idza asabathum, apabila mereka ditimpa musibah oleh musibah. Ini menjelaskan yang pertama sekali, kalau orang yang sabar itu ditimpa musibah bagaimana. Lalu apa yang dikatakan musibah? Musibah segala sesuatu yang menyusahkan perasaan. Dikaitannya merasa susah, merasa sedih, merasa menggelisahkan. Hatinya tidak nyaman karena masalah itu. Ini namanya musibah. Segala sesuatu yang tidak disenangi oleh hati kita itu namanya musibah. Misalnya kehilangan, atau terluka, atau terjatuh, atau rumah terbakar, macam-macam lah, atau timbul longsor, macam-macam lah. Pokoknya segala sesuatu yang menyusahkan perasaan itu namanya musibah. Kalau orang-orang yang sabar ditimpa oleh musibah itu, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami atau kita ini, lillahi, milik Allah. Li itu namanya li itu lam milik, lam lil milik. Jadi ini menyatakan sesungguhnya kita ini benar-benar milik Allah. Kenapa katakan benar-benar? Karena ada inna, huruf taukid untuk menegaskan sesungguhnya kita ini benar-benar milik Allah.
Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini benar-benar kepada Allah akan kembali. Ini yang bisa mengucapkan ini orang-orang yang sabar, yang menyadari bahwa dirinya itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Jadi kalau mengakui bahwa diri kita ini milik Allah, maka apa yang akan terjadi pada dirinya itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah lah yang berhak mengatur dirinya. Allah lah yang akan memberikan nikmat kepadanya. Allah yang akan menimpakan ujian kepadanya. Jadi Allah lah yang akan berbuat sewenang-wenang terhadap dirinya. Jadi kalau kita mau membaca ditimpa musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti kita ada suatu pengakuan untuk menghibur diri, mengakui bahwa kita ini bukan milik diri kita dan kita tidak berkuasa terhadap diri kita. Diri kita ini milik Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Inilah salah satu sifat orang-orang yang sabar. Kata-kata ini terkenal ya. Apa namanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya kata-kata istirja. Dari kata-kata raja'a yarji'u, istirja. Meyakini bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Namanya mari kita membaca istirja. Istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di Arab itu kan ada istilah-istilah. Mari kita baca takbir, Allahu Akbar. Kita baca tasbih, Subhanallah. Kita baca tahmid, Alhamdulillah. Kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hamdalah, kita baca Alhamdulillah. Mari kita baca istirja. Kalau kita ditimpa oleh musibah, baca istirja. Inilah namanya kalimat istirja itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah berkata, Rasulullah pernah mengatakan, kalau kamu ditimpa musibah, bacalah istirja. Tidaklah orang yang ditimpa musibah kecuali dia membaca istirja akan diganti oleh Allah. Dia akan mendapat rahmat daripada Allah dan akan diganti. Maka ketika suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah itu meninggal dunia, suaminya, dibacanya apa yang diajarkan Rasulullah tadi. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min bi musibati wa khlif li khairam minhu. Artinya kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ya Tuhan, jadikanlah musibah yang menimpa diriku ini sebagai pahala. Berilah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku ini, dan carikan ganti yang lebih baik daripadanya. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Doa itu dibaca oleh Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dibaca. Apa yang diajarkan Rasulullah itu dibacanya. Ya, kalau kita kehilangan aktar ya. Kalau kita kehilangan aktar, mengalami kemalingan kan, itu kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, pokoknya apa yang menyusahkan hati itu musibah namanya. Karena ada saya dengar tuh dia orangnya kehilangan. Ya, dibaca itu mana innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Ya. Dia kan belum meninggal ya. Iya. Nah, baca innalillahi aja tuh sampai selesai. Nah itu sebenarnya kita tidak mengerti tentang istirja ini, belum punya ilmu tentang itu. Yang biasa didengarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika meninggal, mendapat berita kabar buruk, meninggal
kabar meninggal. Pada suatu hari Aisyah pernah berkata, Rasulullah ketika lampu padam sedang membaca-baca, lampu padam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, lampu padam kenapa kau baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Katanya Aisyah, ini adalah musibah. Sesuatu yang menyedihkan hati kita, itu musibah. Kita disuruh baca istirja. Lampu mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah astagfirullah, kalau kita mati lampu astagfirullahaladzim. Bukan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu termasuk hal yang menyedihkan hati. Kita ditimpa musibah. Apalagi kalau ada yang kematian. Jadi tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak untuk orang yang mendapat kabar kematian saja. Pokoknya apa yang menyedihkan perasaan kita. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mungkin orang itu tadi belum sampai ilmunya di situ. Dia tahu hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk ketika menerima kabar buruk saja, kabar kematian, ya. Nah, ini istirja'an, ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Tuhan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita ini benar-benar akan kembali kepada Allah. Ya Tuhan, berilah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku dan carikan ganti yang lebih baik daripadanya. Ternyata tidak lama kemudian setelah habis masa iddahnya, Ummu Salamah ini dilamar oleh Rasulullah. Nah, dapat suami dilamar. Inilah hikmahnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ragu-ragu ketika membaca doa itu. Wa akhlif li khairan min hada, jadikan ganti yang lebih baik daripadanya. Tapi menurut saya, kata Ummu Salamah, tidak ada lagi laki-laki yang lebih baik daripada suamiku ini, katanya. Tetapi ternyata setelah habis masa iddahnya dilamar oleh Rasulullah SAW. Itu istirja, manfaat istirja itu begitu. Apa saja yang menimpa diri kita, bacalah istirja ini, kemudian berdoa, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpa diriku dan carikan ganti yang lebih baik daripadanya. Kalau kita kehilangan, akan dicarikan ganti yang lebih baik daripada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'dul inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Nah, lalu setelah itu, ini kan contoh orang yang sabar tadi, itulah ciri-ciri. Dia tidak perlu kesal, dia tidak mendongkol, tidak merobek-robek baju di dada, kesal dan lain sebagainya ketika tertimpa musibah itu, tapi dia istirja. Kalau kita mampu melakukan itu, termasuk kita orang yang sabar. Apa keuntungannya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka yang seperti itu, alaihim atas mereka, artinya mereka akan mendapat salawat min rabbihim, mendapat salawat dari Tuhan mereka. Salawat daripada Tuhan itu maksudnya akan diberikan rahmat oleh Allah, akan diberikan nikmat oleh Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau kita baca istirja, akan diampuni dosa-dosa kita. Wa rahmah, akan dikucurkan rahmat oleh Allah kepada kita. Nah, beginilah cara Allah berselawat kepada kita. Jadi kalau kita berselawat, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Tapi kalau Allah berselawat kepada makhluknya, kan ada itu, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Nah, bagaimana caranya selawat Allah? Allah akan mengampuni dosa-dosa dan akan mencucurkan rahmat-Nya. Itu maksudnya selawat Allah kepada mereka. Ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu tanda-tanda. Tadi tanda-tanda orang yang sabar itu, dan ditegaskan lagi di samping dia orang yang sabar, itulah tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Kalau ditimpa musibah, dia istirja dan berdoa kepada Allah. Ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Lanjutkan, masih ada kaitannya dengan itu. Inna safa, sesungguhnya bukit Safa. Safa itu nama bukit di Mekah. Ada di Mekah, tidak jauh dari Ka'bah. Sesungguhnya bukit Safa ini, wal Marwah, dan bukit Marwah itu, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah artinya, syiar-syiar Allah artinya ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau syiar-syiar Islam, tanda-tanda kebesaran Islam. Kalau syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukit Safa dan Marwah itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal baita, man hajja, faman, maka siapa yang hajja, yang menunaikan haji, al baita, ke Baitul Haram, ke Mekah itu, awi'tamara, atau dia berumrah, tidak berhaji, berumrah saja, menunaikan umrah saja ke Mekah, fala junaha alaih, maka tidaklah berdosa atasnya. Ayat tawafa bihima, untuk melakukan tawaf. Ya, tawafa itu untuk melakukan tawaf bihima, dengan keduanya. Dengan keduanya apa? Bukit Safa dan Marwah. Nah, beda dengan tawaf keliling Ka'bah. Nah, putar keliling Ka'bah, tangan kiri di sebelah Ka'bah, berputar kita tuh. Itu namanya tawaf keliling Ka'bah. Kalau tawaf antara sa'i, antara Safa dan Marwah, itu namanya sa'i. Nah, itu tawaf. Berkeliling juga, berputar juga. Mulai dari Safa ke Marwah, balik lagi Safa Marwah, Safa Marwah. Jadi macam apa juga lah, macam tawaf. Nah, ya. Nah, itu ya nan tawafnya. Sedangkan di istilah Nabi, orang tak sedekah berputar ke kampung itu tawaf juga namanya. Saya tidak suka melihat banyak orang yang tawaf di hari raya ini, katanya. Tawaf itu maksudnya minta sumbangan keliling-keliling kampung kan, putar-putar di keliling kampung. Tawaf juga namanya. Nah, kata-kata tawaf dia berputar-putar jalan-jalan. Antara Safa dan Marwah juga kita jalan, mulai dari Safa ke Marwah, balik lagi sebanyak 7 kali. Nah, dan itu termasuk rukun haji dan juga rukun umrah. Jadi dulu kenapa dikatakan ini, siapa yang tawaf maka tidak ada dosa atasnya untuk melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Apa maksudnya? Tidak berdosa. Dulu orang-orang Yahudi juga tawaf dia. Orang-orang Yahudi dia suka juga tawaf antara bukit Safa dan Marwah, berjalan-jalan agak cepat jalan sedikit. Dia juga seperti itu. Jadi ketika Nabi muncul, umat Islam agak keberatan
untuk melakukan itu nanti jangan-jangan berdosa kita karena mencontoh orang Yahudi itu. So Yahudi lebih duluan di Makkah itu daripada orang Islam. Jadi ragu-ragu, karena ragu-ragu itu turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, tidak ada dosa atasnya kalau tawaf antara Safa dan Marwah. Kan diperintahkan sebagai rukun ibadah haji, ya, sebagai rukun umrah kalau umrah kita. Setelah ihram tawaf di Ka'bah, setelah tawaf di Ka'bah, lalu ini sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Karena jalannya agak cepat mungkin disebut sa'iyun. Sa'iyun itu dulu berjalan cepat, tergesa-gesa. Seperti orang tergesa-gesa, mana sa'i itu artinya tergesa-gesa, berjalan cepat-cepat. Setelah itu selesai sa'i itu baru tahallul, potong rambut. Itu saja, sudah selesai umrahnya. Tidak pergi. Kalau haji kan tidak ada apa, kalau ini enggak. Jadi itulah sebabnya Allah mengatakan tidak ada dosa kalau tawaf antara bukit Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, siapa yang berbuat tatawwu', berbuat sunnah, tidak yang wajib, yang sunnah-sunnah berbuatnya. Fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah bersyukur, maha bersyukur lagi, maha mengetahui. Allah bersyukur, pastinya Allah bersyukur. Allah bersyukur itu maksudnya Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang berbuat kebaikan. Setiap orang yang berbuat kebaikan, yang mematuhi ajaran Allah, itu diberi pahala oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Itu namanya Allah bersyukur. Jadi Allah bersyukur tidak sama dengan kita bersyukur. Itu maksudnya jangan nanti, bagaimana Allah bersyukur? Allah bersyukur itu dia melimpahkan rahmat dan mengampuni dosa hambanya. Sama dengan tadi, bagaimana caranya Allah berselawat kepada hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya, mencurahkan rahmat kepadanya. Itu cara Allah berselawat. Kalau Nabi berselawat, ditanya orang, engkau bagaimana cara selawat engkau yang lebih? Dijawab oleh Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu pula tadi selawat. Kalau kita, itulah yang kita contoh apa yang dilakukan Nabi. Kalau kita ingin berselawat, baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang berselawat kepada aku akan dibalas oleh Allah